Formulasi larutan nutrisi tanaman yang efektif dan ramah lingkungan. Bersama narasumber kita yang sangat luar biasa, Bapak Adman Syah-Lubis. Sebelum itu, mohon izin, kita sebelum kita mulai, saya akan membacakan tata tertib terlebih dahulu. Yang pertama, peserta dimohon untuk menonaktifkan audio selama moderator dan pemateri sedang berbicara. Yang kedua, di akhir sesi pemaparan materi akan ada sesi diskusi. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu bisa memanfaatkan fitur Zoom dengan raise hand, mengaktifkan audio, maupun menuliskan pertanyaan pada kolom chat Zoom. Baik, untuk sesi pemaparan materi akan disampaikan oleh Bapak Adman Syahlubi selaku Expert Generative Agriculture. Kepadanya dipersilahkan. Yang Bapak, suaranya, mic-nya masih termute, masih nonaktif. udah? Baik, Bapak, sudah ada. Nah, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Gamal Nasir, mantan Dirjen Perkebunan, dan yang terhormat panitia pelaksana, dan yang terhormat para petani di Nusantara. Oke, pada hari ini kita akan membahas apa itu bioteknologi hayati untuk penyuburan tanah. Oke, bioteknologi itu adalah suatu cabang dari biologi, di mana kita saat ini mengembangkan pertanian berkelanjutan dan perkebunan berkelanjutan dengan sistem bioteknologi hayati. Gitu. Loh. Kira-kira apa yang perlu? Bu, ayo. Ini, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Jadi gini, dari pembicaraan narasumber tadi ya Pak, itu bagaimana bioteknologi itu bisa memperbaiki kesuburan tanah, meningkatkan produksi tanaman. Kan begitu. Di sini kita memanfaatkan fungsi bakteri dan fungi yang bekerja untuk memperbaiki tanah dan meningkatkan produksi tanaman. Kenapa seperti itu? Bakteri itu dan fungi ada fungsi kerjanya. Misalnya bakteri biodekomposter, bakteri bioaktivator, ya kan? Bakteri bioremediasi, bakteri biodegrasi, bakteri biopestisida, bakteri biofungisida. Jadi bakteri-bakteri ini yang bekerja di dalam tanah untuk sebagai pengurai, sebagai perombak, sebagai pemecah, ya kan, sebagai pembentuk. Jadi bahan organik yang di dalam tanah apabila di suatu kondisi tanah itu tidak ada bahan organik, itu akan terjadi kerusakan keseimbangan bahan penyusun tanah. Kenapa? Bahan organik ini salah satu tempat hidupnya mikroba. Nah, di bahan organik ini kaya dengan kandungan, ada unsur haranya di situ sebagai substrat dari makanan si mikroba.
di mana di sini kita akan membahas dari awal lah, bagaimana sebenarnya kita memahami tentang tanah dulu, ya kan? Jadi kita harus memahami itu apa tanah yang baik dan apa tanah yang buruk. Nah, di sini saya akan membahas. Jadi tanah yang buruk itu prinsipnya dia kondisi tanah itu memang bahan organik itu sudah tidak ada lagi. Nah, dan pasirnya itu sudah kritis. Nah, jadi di tanah itu tinggalnya bahan-bahan mineral, debu, dan liat non-silikat. Ini yang tanah rusak. Liat non-silikat ini artinya tanah itu sudah mengandung senyawa racun logam. Nah, di situ ada gambar gitu ya. Itu misalnya sawah, itu ada macam yang tuh, macam kuning-kuning, ataupun tanah yang berbercak-bercak karat. Ini artinya tanah ini sudah rusak, terkontaminasi dengan bahan senyawa pirit. Nah, efeknya ini kalau sudah terbentuk ini, itu pada tanaman padi umumnya perkembangan akarnya itu ya terganggu karena dia sudah racun dan terbakar. Dia apa? Tanam padi ini akan menampakkan gejalanya seperti ini, kena kena jamur, padahal bukan, itu padahal kena dari senyawa racun, tepi daun itu terbakar misalnya. Nah, itu kalau nggak paham mengenai tentang mengatasi senyawa racun logam ini sangat fatal. Bisa tanaman itu akan mati tiba-tiba begitu. Lain, ya kan, pasir. Nah, jadi komposisi tanah itu dia harus ada bahan organik, pasir, debu, liat, silikat. Pasir, kalau di suatu kondisi tanah tidak ada pasir, itu sirkulasi udara itu terganggu. Sirkulasi udara itu kan mengandung karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, ya kan? Ini terganggu ini. Nah, tidak beraksi. Dan sirkulasi airnya pun terganggu. Rusaknya keseimbangan bambu tanah ini, bahan organik tidak ada, pasir tidak ada, ini menyebabkan mikroba-mikroba tadi itu dia tidak mampu berkembang biak dan tidak bekerja. Seperti itu. Makanya konsep bioteknologi ini kami mengembangkan itu sistem pertanian berkelanjutan dengan perlakuan teknologi hayati bioatkom. Nah, kenapa? Bioatkom ini adalah kita temukan, makanya kita namakan bioatkom ini, kita temukan tahun 2012, ini berdasarkan fungsi kerja bakterinya. Fungsi kerja bakterinya itu bekerja sangat cepat untuk merombak kohe yang mentah menjadi suatu formula pupuk pembenahan tanah hayati yang kaya dengan mikroba dan fungi serta adanya terdapat hormon di formula bioatkom. Nah, jadi di formula pembenahan tanah hayati bioatkom ini di situ berdasarkan keputusan Menteri Pertanian, parameternya itu sini ada rhizobium, azotobacter, uh, spirilium. Nah, ini bakteri ini, azotobacter ini dia mengikat N bebas dan dia mampu merombak N2 bebas ini menjadi suatu senyawa N yang mudah diserap tanaman. Seperti itu. Termasuk rhizobium juga. Rhizobium dia mengikat atau mengurai N jadi mudah diserap. Jadi misalnya N tadi itu dia dirombak menjadi NO3 nitrat. Ini yang mudah diserap tanaman. Satu lagi N tadi dirubah jadi amonium NH4. Ini mudah diserap tanaman. Nah, itu contohnya. Dan di apa? Di formula pembenahan tanah hayati itu kita ada Bacillus. Nah, Bacillus, Pseudomonas. Ini fungsinya Bacillus ini dia mengurai unsur fosfat, termasuk Pseudomonas juga itu mengurai kalium, dan Bacillus Pseudomonas ini dia mengurai senyawa racun logam di dalam tanah. Nah, dia sebagai bioremediasi dan bisa juga sebagai dehidrasi, mengatasi polutan seperti itu. Jadi
formula penggunaan tanah hayati ini adalah sebagai pengganti eh, bahan penyusun tanah tadi, bahan organik tadi. Jadi kan komposisi tanah yang baik itu ada bahan organik, tapi bahan organiknya bukan kompos, bukan pupuk organik. Jadi tanah yang baik itu bahan organiknya itu memang harus yang kaya dengan mikroba, artinya ada kehidupan bakteri dan ada fungi, seperti itu. Dan ada pasir. Kenapa pasir perlu? Karena gini, pasir ini adalah sebagai sirkulasi udara, ya. Jadi mikroba ini atau bakteri dan fungi ini dia butuh substrat juga. Bakteri ini membutuhkan oksigen juga. Jadi apabila sirkulasi udara ini tertutup misalnya tanahnya itu padat misalnya, sirkulasi udara tak ada, ini menyebabkan ketersediaan oksigen di dalam tanah itu tidak ada untuk kebutuhan si bakteri tadi. Nah, makanya di sini kita di teknologi Hayati Biolkom ini fokus memperbaiki tanah yang rusak. Nah, jadi kita harus memahami itu apa itu tanah yang baik, ya kan? Tanah yang baik itu artinya sifat fisikanya itu baik, arti bahan padatnya itu terpenuhi. Bahan organik, pasir, debu, lihat sifat kimianya baik. Artinya apa? Unsur hara di dalam tanah itu tersedia. Hara makroprimer misalnya nitrogen, fosfor, kalium tercukupi. Ada unsur hara makroprimer sekunder. Misalnya ada magnesium, ada kalsium, ada belerang. Ini terpenuhi. Terpenuhi juga unsur hara mikro. Misalnya borat, mangan, cuprun, besi, uh, apa ini, klor, zinc, ini harus terpenuhi. Jadi yang dikatakan tanah yang baik itu fisikanya baik, kimianya baik, biologinya baik. Biologi yang baik itu artinya apa? Hidup berkembang biak mikroba di lapisan akar tanaman. Seperti itu. Jadi kalau tanah yang rusak itu dia otomatis bahan organiknya itu memang sudah minim, minim. Ah, yang sangat fatal apabila suatu tanah itu mengandung senyawa racun logam, ya, seperti becak-becak karat, dimasukkan bahan organik yang mengandung seperti tek lembulah, mengandung N, dia akan meningkatkan senyawa racun logam di dalam tanah. Nah, ini kerusakan ini berpengaruh pada uh, kualitas air. Karena air ini dia harus normal juga, tidak boleh tercemar oleh senyawa racun, misalnya ada virit, ya kan? Karena ini berpengaruh sekali pada proses pelarutan suatu unsur hara, terganggu dia. Jadi jelas air sebagai bahan pelarut, sebagai bahan transformasi unsur hara di dalam tanah itu, air yang mentransfer ke seluruh jaringan melalui sistem difusi seperti itu. Uh, Coba kalau bisa adalah karena banyak yang harus kita bahas nih. Cuman kalau saya ngomong sendiri terus kan banyak kali nih. Uh, Kira-kira permasalahan apa yang harus kita sampaikan? Tadi itu kan namanya pendahuluan lah, pengenalan, ya kan? Apa itu bioteknologi, apa itu tanah yang buruk, efeknya apa itu tanah yang baik, efeknya apa, kan seperti itu. Nah, sekarang coba kita bahas ke materinya. Apa kira-kira supaya apa berinteraksinya ada gitu. Assalamualaikum, Mbak Lubis. Ini dia. Saya senang seperti ini. Nah, Mohon maaf. Mbak Lubis, Iya, siap. kami ini hidup di gambut. Kami ini 70% lahan gambut. Itu salah satu kaya dengan unsur hara katanya sih. Ya.
Di gambut kan piritnya banyak. Ya, Sedangkan kita ini punya tangkos sawitnya itu. Nah, ya maksud Pak. ini Bang. Jadi dengan adanya organik itu limbah-limbah tangkos itu kita proses jadi pupuk yang bisa kembali ke tanah gitu Bang. Jadi Betul Pak. pemeran abang nih bagus sih Bang. Cuman harus di ini Bang, kita diajarin lah Bang untuk supaya tanah kita bisa bermanfaat. Kalau ngomong gambut nih Bang, gambut belum ada yang menemukan gambut untuk padi bisa bagus. Oke. Oke Tapi Bapak. tanaman padi kita nih kalau ditanam umur 1 bulan, nggak 1 bulan 15 hari, akarnya tuh sudah coklat bukan putih gitu. Jadi hidup nggak mau, mati pun nggak mau gitu. Nah ini mohon penjelasan dong, Bang Lubis, tanah kita gambut nih. Mohon solusi Oke. dan apa yang bisa kita masukkan di tanah itu. Terima kasih ya Bang Lubis. Oke. Oke Assalamualaikum. Pak, ini mohon apa juga lahan gambutnya di mana Pak? Lahannya di Kalimantan Barat Bang. Kalimantan Barat Pak ya? Kalimantan Barat tuh Oke. tuh Bang, Oke. gambut semua. Oke, ini jadi Pak, lahan gambut ini kan kaya dengan bahan organik ya Pak ya. Bahan organik, Bapak catat ya. Bahan organik ya kan, yang ada yang dari kayuan, ya Pak kan? Dari kayuan, ada dari pelapukan apa? Daun-daunan. Oke. Nanti Pak, bahan organik ini ya kan atau gambut ini akan kita olah dengan pembenah tanah ya Pak ya. Pembenah tanah. Pembenah tanah. Karena di pembenah tanah ini ada bakteri namanya lepolitik, ada bakteri lignolitik yang akan memecah lignin atau kitin di suatu bahan kayu ini kan padat tuh Pak, agak susah memang dia diurai kan. Jadi dengan pembenah tanah hayati tadi Pak, ini dia dalam 15 hari akan membentuk seperti tanah gitu Pak. Dia membentuk tanah. Cuman kalau yang kasar-kasar itu memang dia agak nggak terpecah dia Pak kan. Jadi misalnya dalam 1 ton gambut kita bilang, artinya luasnya berapa meter, panjangnya berapa meter, kedalaman gambutnya berapa meter, gitu kan Pak kan. Ini nanti kita masukkan bakteri Pak di situ lahan Pak. Pertama sekali kita treatment gambutnya dulu, kita bentuk menjadi fisika yang baik Pak, bahan organik yang baik. Seperti itu Pak. Halo Bapak. Baik ya Bang. Nah, Gambut, nanti kita treatment gini Pak. Jadi kan gambut selama ini kan orang misalnya taruh kapur, ya Pak kan? Oke, kapur itu kan sifatnya menaikkan pH tanah Pak, asam, bukan memperbaiki bahan fisika tanahnya. Ya Pak kan? Jadi kita pertama sekali harus mentreatment fisika bahan gambut menjadi tanah Pak. Ini yang paling penting Pak. proses berapa? Ini Proses ya berapa? Pak. Proses berapa lama menjadi tanah itu? Itu 15 hari Pak. Kalau 1 meter, kedalaman 1 meter, dia 15 hari itu Pak. 5 meter gambut kita Bang, kedalaman 5 Hah? meter. 5 meter. Berapa Pak? 5 meter kedalaman gambut kita. Dalam benar Pak ya. Sebenarnya yang sebenarnya gini Pak. 1 meter itu kan kalau untuk hulti lah, tanaman hulti Pak. Itu udah cukup Pak. Misalnya kita nanam tanaman padi, cabai ya Pak kan. Itu sudah cukup. Cuman setelah tanah ini terbentuk Pak nanti, kita harus buat buffer zone Pak. Buat buffer zone. Artinya gini Pak, misalnya kita nanam cabai, memang kita harus kerja capek sedikit Pak kalau di gambut memang. Kita harus masukkan bahan mineral di lapisan media tanam tadi Pak. Memang agak capek memang, cuman dia bisa dipakai bertahun-tahun. Misalnya campuran tanah dan pasir Pak kan. Sebagai dasar, ini kan tanah sudah dibuat nih Pak, 1 meter saya bilang. Meter, ya kan. Di bawahnya ini kan lumpur Pak. Ya Pak.
Gini bang, Lu- kalau musim hujan sekarang, gambut tuh naik karena air berlebih. Kalau Nah, kemarau, air ini turun. udah. Satu. Kedua, irit itu kan selalu ngikut air tadi, naik turunnya air tuh, Iya, ya kan? iya, iya, iya. Repot kita Oke, dibuatnya. ya. Berarti air irit. Oke. Jadi gini Pak, kenapa itu bisa terjadi kalau apa dia air melimpah, kalau itu dia kering kan Pak kan? Karena gambut tadi belum terbentuk seperti tanah Pak. Jadi dia tidak bisa mengikat air Pak. Jadi kalau menurut pikiran saya di lahan gambut ini kita harus treatment fisika tanahnya dulu Pak. Ya Pak kan? Kalau fisika tanahnya sudah itu baik, itu kan di pembenahan tanah ada bakteri dan fungi yang mengurai, Pak. Yang mengurai virus tadi, Pak. Seperti itu, Pak. Halo, Bapak. Ya, ya bang, ayah bang. Nanti gini, ini kan hanya sebagai baru pendahuluan, Pak kan. Kita Ya, akan treatment tuh, Pak. Karena sebenarnya gambar-gambarnya sudah ada itu sama panitia, Pak kan. Itu pelapukan kayu di tepi pantai, Pak. Itu kita rombak dengan bakteri, Pak. 15 hari jadi tanah deh, Pak. oh. Ah, Ini apa kita nyoba jagung bang? Jagung itu tanah kita nggak kita olah bang, kita ah, tumbuk ah. jagung, terus dikasih 1 genggam kotoran kambing gitu bang. Bagus Mm-mm. tumbuhannya. Ya. Entah 1 bulan kuning lagi bang. Ah. Mau ya? Nah, gimana itu bang? Ya, jadi gini. Inilah gambut, ya, Pak kan? Ya, Bapak taruh di situ di titik suatu titik itu kan kambingnya Pak, hmm, kotoran kambing lah saya bilang, kotoran kambing, ya kan? Ya Pak kan? hmm, hmm. Kotoran kambing tadi itu Pak, dia kan ada kencingnya Pak, ya kencingnya, ya ada kencingnya. Jadi kencing ini kan sifatnya basah Pak, ya basah, bersifat basah. Ah, ya Pak kan? Artinya kation, ya kation, ya. Yang gambut tadi Pak sifatnya itu anion. Gambut sifatnya anion. Oke Pak. Makanya terjadi reaksi dia Pak. Anion, kation. Ini beraksi dia Pak. Udah. Hmm. Setelah unsur hara tadi Pak, unsur di kencing tadi ini ter apa sebenarnya ter terkuras gitu Pak, unsur hara tadi, maka kationnya tadi itu kan jadi hilang Pak. Hmm. Habis kita bilang sini secara teori Pak, secara pengamatan tinggal anionnya. Anion ini kan bersifat asam Pak. Bersifat asam dia kembali lagi itu akan membakar mulut akar jagung tadi Pak. Maka jagung itu dia kuning terbakar dia Pak ya. Hmm. Ya Pak kan? Makanya Pak kalau di daerah gambut saya harapkan setelah treatment fisika tanahnya harus dibuat buffer zone Pak. Hmm. Pelapis antara lapisan yang lumpur bawah dengan media tanam. Ini kena di saat panas terik itu lumpur itu akan menguap ke atas, Pak. Dia akan menciptakan misalnya NH3-nya kan, Pak kan? Uapannya ini yang berbahaya juga, Pak, untuk akar tanaman. Belum lagi metannya, Pak, C4 tadi. Jadi kalau menurut saya di gambut itu memang kaya, Pak. Kaya dengan kandungan unsur hara, dengan mikroba. Cuman di gambut ini dia masih liar saya bilang, Pak. Tiba-tiba bisa saja si mikroba itu jadi virus, jadi jamur, Pak. Karena sifat mikroba ini, Pak, apa yang ada di depan dia, apa yang di tempat hidup dia, dia akan berkembang biak, Pak. Seperti itu, Pak. Ini saya lebih suka ini kita praktik langsung ke lapangan nih sebenarnya, Pak. Ini kelapa kok bagus bang ya? Hah? Kelapa, Eh, mohon Kelapa, maaf, Pak? kelapa Pak. bagus. Kelapa bagus ya? Ah, bagus. Alhamdulillah. Jadi gini, Pak.
setiap tanaman ini kan punya karakteristik, Pak. Karakteristiknya, misalnya tadi jagung. Jagung akan serabut, Pak ya. Dia akan serabut, ya kan, Pak? Dia nggak tahan dengan misalnya ada uapan amonia, nitrit, atau pirit. Dia nggak tahan, Pak. Tapi kalau kelapa, dia kan akarnya itu kan akar tunjang ya itu, Pak ya. Macam kalau sawit dia kan serabut itu. Nah, dia lebih tahan nih, Bang, Pak. Nah, jangan salah, Pak ya. Berarti di lahan gambut Bapak ini dari sumber pelapukan kayuan ini, Pak. Ya, hutan, Pak. Hutan. Halo, Pak. Iya, memang dari hutan, Bang. Itu gambut Bapak itu bagus. Artinya pelapukan dari kayuan. Nah, itu kandungannya itu fosfor, kalium, Pak kan. Itu mikrobanya itu yang bersifat-sifat gram positif biasanya itu, Pak. Nah, pelapukan kayu itu dia menghasilkan bakteri gram positif. Nah, tapi kalau misalnya gambut yang apa, Pak, yang dari daun-daunan itu, nah itu dia hidup gram eh, negatif. Nah, seperti azotobacter, rhizobium, dia itu lebih tinggi unsur nitrogennya. Nah, jadi kita harus paham juga itu gambut sumbernya dari mana, misalnya dari pelapukan kayu. Oh, ini cocoknya kita nanam sawit ini. Kan gitu, Pak. Ini nanam kelapa. Nah, buah-buahan lah. Oh, ini gambut dari daun-daunan misalnya. Kita tanam dengan tanaman holti aja gitu, Pak. Baik, Bapak Adman, mohon maaf. Bisa dilanjutkan dulu ke materinya karena waktu masih panjang. Nanti ada sesi diskusi secara terpisah Eh, setelah pematerian. oh begitu. Tapi alhamdulillah itu kan dari tadi Bapak kali apa di Kalimantan ya, membuka wawasan kita juga ya kan. Kalau enggak Baik. ngomong-ngomong aja kan itu. Oke. Jadi gini, kita ke materi. Jadi eh, kita akan membahas untuk memahami apa itu sebenarnya tanah, ya Pak kan? Kita harus memahami itu sesuai surah Ar-Rum 41 telah terjadi kerusakan di darat, telah terjadi kerusakan tanah, telah terjadi kerusakan di laut, air. Artinya di bumi ini memang sudah terjadi kerusakan di tanah dan kualitas air, termasuk di surah Arab 58. Ya kan, di situ jelas tanah yang buruk, tanamannya merana. Oke. Sekarang saya akan memberi pemahaman lah. Jadi masalah kerusakan tanah itu pertama sekali kan orang berpikir, oh itu kita taruh dolomit. Bukan itu. Jadi kita harus pahami fisik tanahnya dulu. Nah, arti fisika tanah ini dia ada fisiknya, ada biologi tanahnya, ada kimia tanahnya, ya kan? Jadi yang paling fokus dan terpenting sekali, Pak, kita harus memperbaiki fisika tanah. Nah, jadi fisika tanah itu susunannya itu ada bahan organik. Oke, ini bermasalah sekarang nih. Bahan organik itu bukan kompos, bukan pupuk organik. Ini kita beri pemahaman. Kompos adalah bahan fermentasi. Ya, parameternya cukup dia pematangan, Pak. Pematangan suatu bahan yang difermentasi. Oke, pupuk organik itu artinya yang dibicarakan di situ adalah kandungan haranya. Jadi beda. Apa kompos, oke, pupuk organik. Nah, jadi pupuk organik itu dia tetap parameternya urea, TSP, KCl, magnesium, belerang, dolomit. Nah, seperti itu. Zinc, ferro, molybden, mangan, ferro, klor. Ini baru pupuk organik, Pak. Sedangkan tanah membutuhkan bahan organik yang kaya bakteri dan fungi, Pak. Oke, parameternya kompos cukup kematangan C per N, Pak. Ya, tidak ada bicara bakteri di sini, Pak. Tidak ada bicara fungi. Oke, pupuk organik itu bicara tentang hara, Pak. Sedangkan tanah
Ya, tanah yang baik itu butuh bahan organik yang kaya mikroba dan fungi serta makhluk lain-lain, Pak. Nah, kan mikroba itu banyak. Oke. Jadi kerusakan tanah, bahan organiknya itu sudah kritis, Pak. Sudah kritis. Ya, ini saya amati, Pak, dari Aceh sampai Sulawesi, saya amati itu tanah-tanah ini memang sudah bahan organik itu sudah sangat kritis. Ah, dimasuk apalagi tidak paham dengan kondisi suatu tanah tadi. Misalnya tanah tadi mengandung liatnya itu ada bercak-bercak karat, Pak. Oke, ya kan? Ini dimasukkan bahan organik dari kompos teh lembu, Pak. Bertambah hancur, bertambah rusak tanaman. Karena akan meningkatkan senyawa racun logam di dalam tanah. Oke, Pak. Jadi senyawa racun tanah itu banyak. Ada pirit, ada aluminium oksidan, banyak Pak racun tanah itu. Ada kadmium, banyak. Jadi kita harus sampaikan pemahaman tentang bahan organik tadi. Kita harus memberi pemahaman tentang kondisi tanah. Ini kena senyawa racun ke? Ya gitu Pak kan? Karena ini sangat berbahaya. Kalau bahan organiknya tidak tepat dimasukkan pada kondisi tanah, itu akan menimbulkan efek berkembang biak bisa situ jamur, Pak. Ya kan, pembusukan akar, pembusukan batang. Itu kalau tanah dah rusak itu, fisik yang rusak itu dia menimbulkan banyak. Di masalah biologinya itu umumnya jamur, Pak, yang berkembang biak. Ah, kalau di kimianya itu ya seperti pirit, aluminium, habis itu Pak ada lagi masalah yang terbesar. Umumnya di sawah Pak, selama ini kan jerami padi itu tidak difermentasi Pak, ya. Itu padi itu habis panen itu umumnya petani langsung langsung masuk komben Pak ditinggal begitu mau nanam baru dibabat pakai traktor tuh gede-gede. Sehingga jerami tadi Pak masuk di dalam tanah, lapisan tanah. Oke Pak kan? Jerami padi itu Pak setelah jadi lumpur kan di bawah itu. Di bawah jerami tadi Pak. Terjadi proses pengomposan secara alam jerami tadi Pak. Itu proses pengomposan di alam itu kan cukup panas itu. Itu bibit padi ditanam di atas permukaan jerami, Pak. Sehingga pertumbuhan tanaman tadi terganggu. Kenapa? Suhunya itu, Pak. Suhu, ya. Suhunya naik, otomatis di jerami tadi itu Pak ada ini, Pak. Ada kita bulir-bulir wereng, ya, Pak. Dengan suhu naik tadi, sini sudah mulai akan tumbuh benih-benih hama Pak di dalam ini Pak. Akibat jerami tadi. Satu, akan meningkatkan populasi hama. Kedua, meningkatkan di sini kalau suhunya tinggi, itu kan sangat berpengaruh kepada pertumbuhan akar Pak. Iya, suhu panas ini akan menimbulkan Pak proses kompos itu ada namanya NH3 Pak. Proses pengomposan itu dia melalui NH3, nitrit. Ini yang sangat berbahaya Pak bagi tanaman. Makanya kalau kenapa itu padi itu uh, di umur 21 bulan itu ya kan padi sudah dikasih pupuk. Kok terjadi misalnya kuning, misalnya kena blast, itu faktor jerami padi yang masih di lapisan lumpur bawah tadi Pak. Itu proses pengomposan itu lagi berlangsung Pak. Ini yang berbahaya. Sangat bahaya sekali, Pak. Bahaya sekali. Walaupun pakai pupuk apapun, kalau proses pengomposan masih terjadi di dalam tanah, ini tidak akan bereaksi, Pak. Akan berdampak negatif, akan menimbulkan senyawa racun kimia, akan menimbulkan peningkatan populasi hama tadi. Nah, ini satu. Jadi kerusakan tanah itu banyak efeknya, ya kan? Jadi di biologi tanahnya tadi itu banyaklah. Misalnya kerusakan tanah di biologi tanah, ya timbul jamur patogen,
timbul jamur penyebab penyakit, kan begitu Pak. Jadi di kerusakan kimia tanah gitu juga, timbul senyawa racun logam, timbul senyawa racun kimia, ya kan? Proses ketika tanah tidak terjadi seperti itu. Kondisi airnya pun tercemar seperti itu Pak. Jadi perlu saya beri suatu pengamatan. Kenapa sekarang kalau sibuk dengan proses perbaikan kimia tanah, Pak? Misalnya memasukkan suatu dolomit. Itu dolomit itu adalah pada kimia tanah. Pengganti kerusakan di kimia tanah. Seperti itu. Sebenarnya tanah yang baik itu membutuhkan bahan organik yang kaya mikroba dan fungi, Pak, serta pasir. Seperti itu, Pak. Jadi kalau kita ngamati tanah itu tidak boleh misalnya ini tanah katanya, kata dia. Kita harus pahami apa sebenarnya tanah. Kita amati, oh ini fisika tanahnya. Kayak mana fisika tanah yang baik? Ada bahan organik. Bahan organik itu seperti apa? Apa kompos, apa pupuk organik? Udah. Oke, komposnya dari mana? Apakah dari pelapukan daunan, sampah pajak, atau dari serah-serahan limbah-limbah perkebunan, kayak gitu Pak. Kita harus paham bahan organik yang dibutuhkan apa. Nggak bisa sembarang masuk itu ke suatu, misalnya gini, sudah tahu itu lahan gambut, ya, lahan gambut dimasukkan pupuk kompos, ini akan sangat berbahaya. Nah, ini sangat berbahaya. Kenapa? Kita harus paham komposnya apa. Misalnya, ini gambut, terus tahu gambut nih, gambut basah, gambut kering, misalnya kan kedalamannya. Oke, kita harus paham nih gambutnya. Gambutnya dari sumber dari pelapukan dedaunan, apa dari pelapukan kayu-kayuan, seperti itu. Oke. Jadi di lahan gambut ini kan sifatnya anion. Kita harus masukkan ini bahan organiknya itu yang kation. Seperti itu. Jadi nggak bisa sembarangan. Oh ini gambutnya ini kation, kita masukkan kation, nggak bisa. Jadi ingat, segala sesuatu Allah ciptakan berpasang-pasang. Ada lelaki, ada perempuan. Ya kan? Begitu juga bakteri atau mikroba. Mikroba ada gram negatif, ada gram positif. Begitu juga dengan ini unsur hara, ada unsur anion, ada unsur kation. Jadi kita harus memberi pemahaman ini sebenarnya tentang tanah, tentang fungsi tanah. Nah, untuk bagaimana tanah itu bukan subur sebenarnya dia. Ya kan? Yang subur itu tanamannya, ya. Yang kalau tanah itu sudah terbentuk keseimbangan bahan penyusun tanah tadi, Bu, sudah terbentuk keseimbangan bahan penyusun tanah, maka akan berfungsi kerja biologi tanah dan kimia tanah. Seperti itu. Jadi seperti itu. Kira-kira ini saya sampaikan ya secara pengamatan di lapangan ya. Kerusakan tanah, fisika tanah, itu mudah sekali kita amati. Misalnya di lahan mineral ya Bu ya, kalau tanahnya memadat, membatu, mengeras, artinya apa di situ? Artinya sudah kurang bahan organik yang kayak mikroba dan bakteri dan fungi. Di situ sudah tidak ada lagi pasir. Artinya apa? Bahan organiknya sudah tidak ada lagi. Berarti di sini pengikatan air sudah tidak terjadi, Bu. Ini ada air langsung kalau panas hilang dia, Bu. Nah, kedua, kalau sudah padat ini sirkulasi udara sudah tidak ada lagi. Ya, udara itu kan ada karbon, ada oksigen, ada nitrogen, itu Bu, ada hidrogen. Semua unsur di dalam udara ini bermanfaat, ya kan? Sebagai fraksi. Misalnya tanpa oksigen tidak terbentuk zat air, senyawa air. Misalnya hidrogennya hilang, tidak berfungsi itu fosfat, H2PO4 tidak berfungsi. Misalnya karbon, tidak ada karbon, macam mana terbentuk itu CaCO3? Ya kan? Nggak mungkin. Jadi
efek dari kerusakan bahan penyusun tanah ini besar sekali, besar sekali. Terjadi penguapan, ya kan? Terbentuknya senyawa racun logam, berkembang biaknya virus, berkembang biaknya jamur. Karena patogen-patogen ini suka kali hidup di lahan-lahan yang ini rusak, rusak. Nah, jadi apabila tanah rusak, otomatis jamur, virus itu dia lebih dominan hidup di situ, Pak. Jadi bakteri baik itu dia bukan mati, dia domain dia. Jadi sifat mikroba ini apa yang terbanyak dominan di situ makanannya, maka dia lebih dominan aktif. Begitu, Bu. Ada satu. Kedua, ya kan? Sirkulasi udara, tanam batu sudah, efeknya kepada sirkulasi udara tidak terjadi, KTK tanah terganggu. Biologi tanahnya itu hidup patogen, oke? Kerusakan kimia tanah itu artinya proses reaksi KTK tanah itu tidak terjadi, ya Bu ya. Habis itu terbentuk senyawa racun logam dan terbentuk senyawa racun kimia. Oke. Ya. Sekarang kita akan membahas bagaimana itu tanah yang baik. Jadi tanah yang baik itu seperti saya bilang lagi kembali, ada bahan organik yang kaya mikroba, bakteri, dan fungi. Inilah mikroba inilah yang akan kita fungsikan bekerja dia, Bu, untuk memperbaiki untuk kebutuhan tanaman tadi. Kenapa? Setiap mikroba ini ada fungsi kerjanya. Nah, setiap mikroba ini ada fungsi kerjanya. Ya, itu di pembenahan tanah hayati misalnya itu ada bakterinya itu banyak, ya. Enggak dibuat di situ ya, nanti nggak apa-apa. Di sini di pembenahan tanah hayati itu ada bakteri Azotobacter, ada bakteri Spirillum, Azospirillum, ada bakteri Rhizobium. Nah, ini ada semua nih. Ada bakteri Lactobacillus, ada bakteri Bacillus, ada bakteri penambat nitrogen, ada bakteri pelarut fosfat, ada jamur Trichoderma, ada jamur Mycorrhiza, ada bakteri selolitik, ada bakteri ketonolitik, ada bakteri potrolitik, ada bakteri pelarut fosfat, ada fungi pelarut fosfat, ada fungi selolitik, ada fungi leknolitik. Jadi bakteri-bakteri ini yang akan bekerja, Bu, Bapak-bapak. Mau di lahan gambut, mau di lahan mineral, bakteri ini akan bekerja dia, Bu. Akan bekerja. Apabila keseimbangan bahan penyusun tanah itu sudah terbentuk. Sudah terbentuk. Contohnya lahan gambut misalnya. Lahan gambut itu kan bahan organiknya itu kan lebih dominan itu. Dominan dalam organik itu. Cuman kita harus pahami itu di gambut itu misalnya ini kita amati kualitas airnya itu, oh ini mengandung pirit. Berarti di sini harus kita masukkan bakteri yang bersifat mengurai si pirit tadi, misalnya Pseudomonas, bisa kita masukkan Lactobacillus, kita masukkan bakteri selolitik, lignosolitik, itu kita masukkan ke 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 gambut tadi, bakteri dan fungi tadi dia bekerja, Bu. Nah, bekerja mengurai senyawa racun tadi, misalnya pirit. Misalnya kalau di gambut tuh banyak kali misalnya uh, bakteri patogen ya. Di gambut tuh biasanya itu ada senyawa racun kimia, misalnya metan, ya kan? Ini ada bakteri yang mengurai metan tadi, misalnya amoniak, misalnya mengurai senyawa-senyawa pirit. Dia ada bakteri, Bu. Jadi yang penting sekali bagi saya itu kita harus bentuk tanah yang baik dimanapun, Bu. Mau di lahan gambut, di lahan mineral, itu harus kita bentuk. Kita bentuk dulu itu keseimbangan penyusun tanahnya. Nah, seperti itu, oke? Jadi fungsi bakteri itu banyak, ya kan? Banyak fungsi bakteri itu. Misalnya di sesuai dengan labor kita punya Rhizobium misalnya, ya kan?
itu untuk simbiosis mutualisme. Nah, ya kan? Jadi antara ada catatan saya itu, jadi itu tanah ya, itu tanah. Tanah itu ada makhluk mikroba, ya mikroba ini. Jadi tanah, mikroba dan tanaman, ya. Mikroba, tanah dan tanaman ini selalu dia bersinkronisasi dia, Bu. Jadinya apa? Memang harus kita bentuk keseimbangan. Keseimbangan tanah tadi harus kita bentuk, bahan penyusun tanah harus kita bentuk keseimbangannya, Bu. Sehingga bakteri-bakteri baik tadi hidup berkembang biak dan bakteri dalam bumi tadi menyuplai kebutuhan si tanaman tadi. Misalnya kondisi tanah ini kekeringan misalnya kan. Di sini mikroba tadi, si mikorida, jamur mikorida tadi itu dia bisa menyiapkan kebutuhan si tanaman tadi. Nah, seperti itu, Bu. Misalnya di tanah ini ada jamur busuk batang. Itu dengan mikroba, bakteri tadi yang berkembang biak itu dia menciptakan zat kekebalan untuk si tanaman tadi. Misalnya di situ ada hama wereng, hama itu. Di sini ada bakteri juga yang berperan, Bu. Ia sebagai biopestisida. Dia bisa mengatasi wereng. Di situ juga ada biofungisida. Dia bisa mengatasi jamur, virus, fusarium itu bisa diatasinya. Makanya yang terpenting sekali yang perlu kita lakukan adalah perbaikan fisika tanah. Jadi fisika tanah ini dia berbicara tentang bahan padat penyusun tanah. Sekarang kita bicara suatu bahan organik bisa memperbaiki tanah. Macam mana? Artinya dia baru bicara biologi tanah. Betul. Kenapa di larutan itu hidup mikroba? Betul. Yang diperbaikinya apa? Biologi tanahnya. Fisika tanahnya belum diperbaiki. Nah, ini ada keracuan. Suatu larutan bisa memperbaiki tanah-tanah yang mana maksud saya? Jadi tanah itu kan ada bagiannya, ada fisika tanah, ada kimia tanah, ada biologi tanah. Yang mana dia perbaiki? Bicara misalnya ke dolomit, dia bicara tentang pengganti kimia tanah. Dia bicara mikroba di larutan itu, dia artinya dia bicara biologi tanah. Yang perlu kita perbaiki adalah keseimbangan bahan padat penyusun tanah. Mana mungkin bahan padat bisa diganti dengan air. Nah, ini banyak kesalahan ini. Banyak kesalahan ini. Sehingga petani itu jadi bingung dia. Ya kan? Bingung. Ya. Tapi larutan bisa memperbaiki tanah. Tanah yang mana, sifat mana yang diperbaiki. Kan seperti itu. Makanya kalau saya lebih lebih fokus pada perbaikan fisik tanah ini. Mau di lahan gurun. Saya expert organik di lahan gurun di Qatar. Itu kan tanahnya itu kan memang pasir debu kerikil, Bu. Jelas itu kan dia sifatnya kation. Maka saya harus masukkan bahan organik, ya kan, yang kaya dengan mikroba dan dengan bahan yang anion supaya akan terjadi proses KTK tanah, kapasitas tukar kation. Jadi antara kimia tanah, biologi tanah ini, Bu, ini dia saling tuh, Bu, saling berinteraksi. Tidak ada itu di dalam tanah itu misalnya kita masukkan urea langsung dia bekerja, tidak ada. Bohong itu, ya. Jadi urea itu harus ada dia kan kimia tanah. Oke. Dia harus ada bakteri juga yang mengurai N tadi, Bu. Ya, N tadi itu jadi NO3, jadi NH4. Tidak ada di dalam tanah itu dia bekerja sendiri-sendiri, tidak ada, Bu. Nah, di tanah itu ada air, harus ada udara, ya kan? Dia ini akan bekerja sama, ya, akan bekerja sama. Jadi pesan saya lah pada sahabat di Nusantara, ya kan?
sebelum bertani dan berkebun, perhatikanlah kondisi tanah tadi. Amati tanah tadi. Misalnya, kita bisa tengok misalnya, ini tanah misalnya. Kita ambil tanah tadi, pedoman kan sudah ada tanah yang baik, ada bahan organik, kaya dengan bakteri dan fungi, ya kan? Oke, ambil tanah tadi. Nah, amati tanah tadi, ada pasirnya enggak? Ada bahan organiknya enggak? Lihatnya kayak mana, debunya kayak mana? Oh, ini lihatnya terlalu lekat. Lihatnya itu Bu, kalau diginikan tuh lengket itu. Nah, itu artinya apa? Bahan organik sudah tidak ada. Tidak ada bahan organik. Oke. Kita amati lagi. Oh, ini pasirnya tidak ada. Otomatis ini tanahnya rusak, ya kan? Rusak sirkulasi udaranya, rusak sirkulasi airnya, ya kan? Jamati. Masukkan di gelas, Bu. Nah, masukkan di gelas tanah tadi, masukkan air. Amati. Amati warnanya. Warnanya pudar, apakah coklat, apakah gelap. Jadi dari warna saja kita bisa tahu nih, oh ini tanah ini misalnya warnanya pudar memutih. Berarti ini bahan organiknya sudah tidak ada, ya oke? Dan tadi sudah tahu, perhatikan lihatnya lagi. Apabila lihatnya tidak ada bercak-bercak karat, oke. Oke, berarti bisa kita masukkan misalnya kompos. Oke, masuk kompos. Nah, kompos yang dimasukkan apabila tanah liatnya tidak berkarat, itu sesuai dengan jenis tanaman yang harus kita budidaya. Enggak bisa juga misalnya ini tanah, ya kan? Tanah masih kompos, langsung tanam. Nggak bisa. Harus diamati juga, ya kan? Kompos yang macam mana yang harus kita masukkan ke dalam kondisi tanah yang mineral tadi. Oke. Ini pengalaman lagi Bu, banyak. Kadang-kadang petani suka kali kata dia, kata orang. Suka sekali. Nah, ya, ini tanah, tidak tahu dengan tanah, dimasukkannya bakaran, Bu. Bakaran. Ya, supaya tanahnya hitam. Saya tanya, itu untuk apa bakaran? Supaya tanahnya hitam. Hitam tanah artinya bukan dari bakaran, Bapak. Bakaran itu mengandung kalium dan garam. Itu berbahaya pada akar tanaman muda, saya bilang. Jadi bukan seperti itu. Nah, jadi hitam itu hitam yang bawaan dari kandungan organik. Ya, ya hati-hati ya. Hati-hati, sini hati-hati sekali nih. Yang penting tanah sudah hitam, nggak bisa. Kalau hitam bakaran ya kandungannya mengandung garam. Itu macam mana perkembangan tumbuh akar tanaman? Dia terganggu, ya kan? Jadi banyak yang harus kita benahi sekarang ini tentang tanah, ya kan? Banyak orang sepele dengan tanah. Dia berbicara tentang pupuk kimia saja. Nah, ini tanah. Sawah itu sudah mungkin dari saya kecil, sekarang kan umur sudah 62 tahun, itu dari saya kecil sekarang masuk kimia terus itu. Kimia sama racun. Bagaimana kondisi tanah tadi itu? Ya rusak ya. Arti kata rusaknya tadi, bahan organiknya dulu ada. Bahasa nenek-nenek kita ada bahan organiknya. Kok bisa hilang ya? Kok bisa hilang ya? Seperti itu. Kan gitu. Pasirnya kok bisa hilang ya? Kan seperti itu. Karena apa? Ini terjadi proses, Bu. Proses sirkulasi kehidupan di dalam tanah. Ya. Bahan organik itu adalah makanan dari si mikroba tadi. Ya, bahan organik itu tempat hidup dia, makanan dia. Lama-lama bahan organik ini kok bisa hilang. Itulah habisnya bahan organik. Habislah kehidupan mikroba di dalam tanah. Oke, ya kan? Bagaimana bioteknologi bisa meningkatkan kesuburan tanah? Kan seperti itu, ya. Apabila bahan organik terpenuhi, ya, artinya bahan organik itu terpenuhi dia, kandungannya, haranya terpenuhi, mikrobanya, funginya, maka mikroba, bakteri dan fungi tadi bekerja sesuai kebutuhan tanah dan bekerja sesuai kebutuhan tanaman. Nah, itu dia. Nah, jadi, aduh, Bapak punya? Ada tuh. Beli baterai, Kak. Berapa lagi? Jadi,
pentingnya sekali tentang memahami kerusakan tanah, itu penting sekali. Memahami tentang tanah yang baik itu penting sekali. Kedua, kita membuat pupuk itu mudah, tapi kita harus tahu pemahaman apa yang kita buat itu apa yang dibutuhkan. Misalnya kita buat pembena tanah hayati, ya kan? Nah, pembena tanah hayati dia harus parameternya sesuai Kementan, harus ada bakteri, fungi, ya bukan? Seperti itu. Itu yang kita kembangkan. Nggak boleh kita buat pupuk itu tanpa dianalisa, nggak boleh, tidak boleh. Oh, ini pembena tanah ini misalnya pupuk hayati cair. Dah, analisa labornya nggak ada. Macam mana ini? Coba. Macam mana kita, oh ini misal bakteri itu kan punya fungsi kerja masing-masing tuh Bu. Misal Azotobacter, pengurai pengikat N, eh, menciptakan zat kekebalan tubuh tanaman, membentuk, mengurai hormon. Nah, jadi bakteri itu punya kerja masing-masing. Bagaimana suatu larutan kalau nggak ada analisa labor? Macam mana dia bisa tahu bekerja, Bu? Nah, seperti itu. Jadi, kalau berpikiran saya, ya, sahabat-sahabat Nusantara, kita haruslah memahami kondisi tanah, ya, apa rusak, apa baik, memahami suatu formula, ya kan gitu. Jangan sering kan kita dengar nih Bu, oh pupuk sipolan bagus, karena cocok dengan kondisi tanah. Ya ini yang bahaya, ya kan? Kita nggak boleh gitu. Kita kondisi tanah kita seperti A, ya kan? Kita harus mencari bahannya seperti A juga. Nggak boleh kata dia, kata orang, nggak bisa. Nah itu, kalau bagi saya itu namanya disiplin. Disiplin tepat waktu, disiplin memahami kondisi tanah, disiplin memberi kebutuhan tanah dan memberi kebutuhan tanaman. Jadi kan orang bertanya ya, bioteknologi bisa memperbaiki kesuburan tanah. Bisa. Ya, prinsipnya terpenuhi bahan organik. Yang bekerja itu adalah bakteri dan fungi. Ya. Karena bakteri dan fungi ini banyak dia apa fungsinya? Ada sebagai biodekomposter, ada sebagai bioaktivator, ada sebagai fungsi biokontrol, ada fungsi sebagai agen hayati, ada sebagai bioremediasi, ada sebagai biodegenerasi, dia menciptakan zat hormon. Nah, jadi bakteri dan fungi ini banyak fungsinya. Jadi nggak sembarangan. Jadi kalau kalau saya pikir yang paling penting sekali pemahaman tentang fisik tanah. Ini catat Bu ya. Fisik tanah itu perhatikan. Ya, perhatikan. Fisik tanah itu dia ini di lahan mineral ya. Fisik tanah di lahan mineral misalnya ya. Itu bahan organiknya harus ada ya. Bahan organik nggak boleh sembarangan ya. Harus kaya dengan mikroba dan bakteri dan bumi ya. Ini belum ulang balik nih, nggak apa-apa. Nanti lama jumpa ini. Bahan organik yang kaya bakteri dan bumi ya kan. Dan di tanah itu amati dia harus punya pasir ya, pasir. Nah, pasir itu kan untuk sirkulasi udara dan air ya kan. Nah, di udara itu kan ada karbon, ada hidrogen, ada oksigen, ada nitrogen ya kan. Dan ada air ya kan. Nah, bagaimana air sebagai pelarut ini tercemar oleh pestisida, tercemar oleh senyawa racun. Ini kan sangat berbahaya nih, ya kan? Di mana air ini adalah fungsi sebagai pelarut, ya. Air sebagai pelarut. Nah, pelarut. Bagaimana si pelarut tadi itu mengandung racun? Oke. Kedua, air tadi sebagai transformasi. Transformasi eh, eh, ke jaringan tanaman, seluruh jaringan tanaman itu air itu yang mengantar unsur hara atau nutrisi itu air yang mengantar ke atas seluruh jaringan, ke seluruh jaringan buah, daun, cabang, ranting itu air. Bagaimana kalau airnya itu tercemar? Ini, ya kan? Jadi pasir, udah. Jadi pasir itu penting di dalam tanah. Jadi harus paham. Dua,
debunya. Nah, kalau debu nggak ada masalah umumnya. Keempat itu lihat, perhatikan lihatnya. Lihatnya itu apakah lekat? Hmm? Ada lihat yang sangat lekat, ini nggak baik. Nah, ini berarti artinya bahan organik dan pasir tidak ada lagi, ya kan? Pastikan lihatnya. Rupanya lihatnya ada bercak-bercak karat misalnya. Ini nggak boleh, harus diperbaiki. Nah, setelah ini paham dengan kondisi tanah, baru kita masukkan namanya kebutuhan tanah. Nah, ingat nih. Jadi kalau saya itu kan membuat formula pembina tanah hayati bioadcom, ya kan? Kenapa saya namakan bioadcom? Ad itu kan nama saya. Sebetulnya bahasa Inggris itu addressing, ya kan? Pengguna. Kom itu adalah mikroorganisme yang mengurai kimia organik ataupun kimia. Nah, itu dia. Jadi di bakteri itu memang bekerja bakteri yang pengurai, pemecah, perombak, pembentuk. Nah, itu situ dia. Makanya saya namakanlah kita punya itu adalah bioatom. Artinya perlakuannya saya bilang teknologi. Jadi teknologi hayati bioatom. Artinya teknologi memfungsikan bakteri dan fungi untuk bekerja sesuai kebutuhan tanah dan bekerja sesuai kebutuhan tanaman. Nah, kenapa? Siklus kehidupan itu tanah, di lapisan tanah itu radiosfer ada mikroba, di dalam tanah itu ada akar, subsoilnya, di permukaan itu ada tanaman. Jadi ini siklus kehidupan ini harus dibentuk memang. Yang membentuk ini siapa? Menjaga kontrol ini adalah mikroba. Nah, kimia itu adalah unsur hara yang akan dirombak, ya. Misalnya N, urea itu nggak bisa diserap N gitu aja, nitrogen gitu nggak bisa, dia harus dirombak. Jadi N misalnya ada air, ya kan, jadinya NO2, ada jadi NO3, ada namanya bakteri nitrifikasi, ada nitrifikasi yang mengerombak nitrogen tadi, mudah diserap tanaman seperti itu. Jadi kalau menurut saya hayat ini adalah uh, perlakuan hayati ini adalah pertanian yang berkelanjutan. Artinya apa berkelanjutan? Dia membuat siklus terus, Bu, siklus kehidupan dia. Ya kan? Bagaimana nanti suatu saat nanti itu tidak perlu mupuk lagi kalau sudah hidup semua, sudah terbentuk keseimbangan nggak perlu mupuk lagi karena mereka bekerja, saling bekerja. Tidak ada itu bakteri bisa hidup sendiri, tidak ada. Jadi fisikanya harus baik, kimianya harus baik, biologinya harus baik. Keseimbangan ini apabila sudah terbentuk, maka nama disebutnya keberlanjutan. Artinya apa? Proses siklus alam itu terjadi. Nah, selama ini kan mana ada? Coba. Nah, selama ini, apa lagi? Aduh, kayak gini jadi malas aku. HP-nya nggak bisa. HP itu mana? Pikir bapak itu. Habis baterainya. 4 lagi nih. Halo, Halo Pak. kira-kira apa lagi itu? Biar kita Eh, apai. Panjang emang masih banyak ini. Masih banyak. Cuman kalau hobek, hmm. ya kan? Eh, Bapak, apakah sudah selesai saja materinya? Bisa kita lanjut ke sesi diskusi jika sudah selesai. Lebih baik diskusi ya kan. Cuman kita gini. Bentar ya, ini saya mau masuk dulu. Kita cari baterai dulu. Bentar ya. Baik, Bapak. Nggak ada baterai ya? Bentar ya Bu ya. Baik, Bapak. Dari, Hah? Kadang-kadang kan kantor ini rame ya kan. Pakai charger aja Pak, pakai charger. Bentar Bu.
Kalau baterai susah. iPhone, good afternoon. Ada charger? Enggak ada. Nothing? Nanti. Wow. Chargernya mana, Pak? Ini nih. Kecil, Charger. besar. Besi. Ntar Pak ya, Bu. Yoi. Zoom meeting. Hai. Dalam meja. Ada sampai meja Pak. Ini. Beda. Udahlah. HP itu kan bisa. Laptop pun apa nggak bisa gitu Zoom meeting. Download dulu enggak? Aplikasi Zoom meetingnya sudah download dulu pakai WiFi WiFi. itu. Kenapa itu? Mana laptop ya? Tadi laptop. Zoom. Ya. Itu mau. Mana? Iyalah. Itu. Tapi ada bawa laptop tadi. Dalam tuh. Bu. Sudah selesai, Bapak? Bentar ya, bentar apa lu? Pakai ini. Nah ini, Pak. Lagi enak ngomong mati pula nanti kan nggak enak yo. Nah. Hah? Ya, kau. Bentar ya. Baik. Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh tuliskan saja pertanyaannya di kolom chat Zoom. Nanti akan saya Ya. sampaikan ketika narasumbernya sudah siap. Ah, ah. 8 berarti turun dulu. Bisa ketika nanti narasumbernya sudah siap, boleh Bapak langsung bertanya. Jika mau menuliskan dulu di kolom chat Zoom juga boleh. Ngobrol aja dulu situ. Ngobrolnya nggak apa-apa ini. Oh, buat cas. Ini sudah ada satu pertanyaan. Oh. Baru itu. Jadi sih nggak siap ya. Di rumah. Dari semalam aku bilang tahu nggak siap tahu. Kenapa bisa? Baterainya itu gimana? Tuh. Oke. Sorry. Iya. Win meeting. Siapa Pak Mansyah? Ya, mantap lebih. Mansyah.
Mohon ditunggu ya Bapak Ibu. Narasumber kita sepertinya sedang terkendala. Ini keluar dari Zoom. Bagi yang ingin menyampaikan pertanyaannya, boleh dituliskan dulu di kolom chat Zoom. Kalau rekamannya ada, Bu, kalau rekaman. Nanti rekamannya akan di-share Bapak di grup. Ya udah. Di rekamannya aja nanti, Bu. Baik Bapak. Ada yang sudah bertanya tuh, Bu? Iya Bapak sudah ada, tapi kan narasumbernya belum ada. Ini anggota nih, aduh, Nah, pening. sudah ada. Ada suara di? Udah ada Halo suara? Bapak. Ah, oke ini baru mantap Bu, baru enak jumpa orangnya Bu. Bapak, di sini sudah ada Mewakili. 3 pertanyaan. Apakah akan Baik, saya bacakan dulu semuanya atau bagaimana Pak? bentar ya. Baca Bu, boleh, 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 boleh. Baca Bu. Baik. Dan di sini pertama ada dari Bapak Umar. Dalam siklus nutrisi, manusia berada di posisi puncak. Selain itu, banyak mineral esensial yang akhirnya juga mengalir ke hilir atau ke laut. Menurut Bapak, apakah mungkin kita memanfaatkan kembali sumber hara tersebut, seperti pupuk dari kotoran manusia atau air laut atau air garam, untuk perbaikan tanah dalam pertanian berkelanjutan? Bagaimana tantangan dan peluangnya dari sisi keamanan dan efektivitas? Apakah akan dijawab terlebih dahulu atau dilanjut ke pertanyaan Ya, selanjutnya, Bapak? satu-satu Bu ya, satu-satu. Dari Pak Umar ya. Baik, Bapak. Oke. Jadi di sini kan kita membahas, bicarakan unsur hara esensial ya. Ya Bu ya. Ya. Unsur hara esensial ya Pak Umar ya. Ya. Artinya yang telah artinya gini ya, unsur hara esensial yang sudah menjadi limbah kita bilang. Ya ya Pak Umar. Ya Pak Umar. Ya. Artinya nutrisi ini bisa dipergunakan lagi gitu? Bisa, Bu. Bisa. Jadi apa? Di sini ada bakteri ya, Pak ya. Misalnya ada limbah, misalnya limbah bahan organik. Ya, ini Pak Umar Nur sampaikan juga bahan organiknya seperti apa, ataukah dari sampah sampah pajak misalnya, sampah tanaman ya kan? Itu sampah pajak itu dia harus sampaikan juga apa dedaunan, apakah buah-buahan. Kenapa? Setiap sumber ini dia mempunyai kandungan ya gitu, Pak. Ya kan? Habis itu ada sampah dari tanaman seperti misalnya daun, batang, akar, ya kan? Ini atau limbah kuhi misalnya, atau limbah manusia. Nah, kuhi kotoran hewan misalnya ada sapi, ya Bu, ada kambing, ada unggas. Setiap sumber ini dia punya kandungan bahan baku unsur hara. Begitu, ya. Sekarang Bapak Umar, apakah nutrisi ini bisa didaur ulang seperti itu? Bisa. Kenapa? Allah sudah ciptakan makhluk, ya, makhluk mikroba, Bu ya. Itu bakteri, bumi itu dia punya fungsi kerja. Misalnya gini, ah, misalnya kita membuat kompos ya misalnya ya, membuat kompos di Bu, misalnya dua kompos dengan larutan molbok sendiri, misalnya dari akar pisang itu kan, catat ya, akar pisang itu banyak tumbuh berkembang biak mikroba di situ ya, di situ nanti dikembang biakan misalnya, bukan apa, air kelapa, tambah gula gitu. Ini
sama juga sama dengan EM4. Nah, sama dengan EM4. Jadi nanti larutan ini kan EM4 tadi ini ditaruh dia jadi sebagai pengurai atau pelapuk di bahan organik tadi. Ini Bapak Ibu sifatnya baru seperti kompos, ya, kompos. Artinya apa? Komposnya adalah sumber bahan baku pembuat pembenah tanah hayati tadi. Nah, jadi harus ada bakteri yang mengurai kompos tadi. Nah, oke. Dan kompos ini kita harus tahu susunan kimianya. Misalnya kompos dedaunan misalnya. Ini umumnya ini N misalnya. Oke. Ada kompos dari kohe lembu misalnya, ini N misalnya. Ada unggas, ya kan? Misal unggas. Ini kandungannya fosfor. Fosfor. Misalnya ada kencing dan kambing. Nah, urin ya, Bu. Ini misalnya kaya dengan kalium. Oke, ya. Jadi kita membuat suatu nutrisi itu harus tahu menyusun bahan penyusunnya, Bu. Ya kan? Misalnya apa? Kita membuat eh, pupuk organik misalnya, ya kan? Pupuk organik itu kan sudah ada standarnya, misalnya NPK-nya itu kan harus standarnya itu 7 dia, 7%. Nah, N misalnya 2%, AP misalnya 3%, eh dia nggak 7 dia, 2, 3, 4. Berarti sebenarnya pupuk organik itu yang bagusnya NPK-nya itu 11 dia, Bu. Yang paling bagus itu 11. Cuman di atas ini sudah disebut bukan pupuk kimia organik lagi. Sudah disebut pupuk kimia. Nah, ini pun juga Pak Umar, ya kan? Ya kan? Ini sering ini. Ah, orang membuat pupuk organik harus tinggi kandungannya. Enggak seperti itu, Bapak. Pupuk organik itu dia tidak ada lebih dari misalnya N-nya misalnya ya. Ini nutrisi, cita nutrisi, Pak ya. Jadi N ini baru disebut unsur ya, unsur ya, ingat ya, unsur bukan nutrisi, jadi beda ya. Jadi N ini adalah unsur. Jadi katakan nutrisi itu apa? Yang sudah diserap, yang bisa diserap itu namanya nutrisi. Misalnya N, nutrisinya apa? NO3. Nah, ini nutrisi NO3. Ada lagi NH4. Nah, ini namanya nutrisi. Tapi kalau N saja nitrogen masih berbentuk NO2 atau NH3 atau NO2, ini namanya baru unsur. Nah, jadi oke. Tadi apakah nutrisi itu bisa dikembalikan lagi? Bisa. Oke. Air laut. Nah, ya kan? Air laut dijadikan nutrisi. Oke, kita bicara air laut ya. Air laut. Air laut. Ya. Yang paling berbahaya di kandungan garam ini adalah klornya. Jadi air di laut itu kan asin, asin ya. Itu dia kandungannya tuh NaCl. Ingat ya, Bapak Umar. Jadi air laut itu yang bagusnya itu natriumnya, Na-nya, natrium tadi. Jadi air laut itu kalau dia masih mengikat NaCl, belum diurainya, Na-nya belum diurai, ini sangat berbahaya klornya, Bu. Klornya ini akan jadi racun. Contoh, NaCl, ya, air hujan misalnya, NaCl, misalnya, NaCl, ditambah air. Hmm? Oke, apa yang terjadi? Nanti akan terbentuk residu, Bu, di suatu lahan tadi. Residu, apa itu residunya? HCl. Hati-hati. Oh, Pak, air garam. Oke, sifatnya basah. Air garam sifatnya basah ya, Bu ya, basah. Oke. Dipakai pada suatu lahan. Bagus orang bilang. Oke. Kenapa bagus? Karena lahan itu dia bersifat
anion. Nah, misalnya kandungannya itu organiknya tinggi ya Bu ya. Nah, misalnya ini kan basah ini, garam itu sifatnya basah, masuk atau kation, masuk dipakai dipergunakan di lahan yang anion. Ini bagus, dia bereaksi. Tapi ingat, akan terbentuk residu HCl, asam klorida. Ini sangat berbahaya, sangat berbahaya. Maaf, sangat berbahaya ini. Makanya saya tidak anjurkan air laut itu dia pergunakan untuk ke tanaman seperti Bu. Boleh dipakai, tapi kita harus meringankan dosisnya. Nah, supaya residunya tadi itu tidak menumpuk. Nah, itu berbahaya. Kalau sudah terbentuk asam klorida, kita kembali mentreatment tanah yang rusak lagi. Nah, ini kalau bisa dihindari, boleh pakai, tapi dihindarilah, Bu. Kenapa? Garam itu banyak orang pakai, Bu. Banyak. Saya tahu banyak orang pakai. Jadi, kenapa? Kalau garam masih ada organik tinggi, ya, bahan organik masih ada di dalam tanah itu, dia akan bereaksi. Jadi kalau menipis, maka akan terbentuklah asam klorida di lapisan akar tanaman. Ini kalau sawit itu patah loh dia, Bu. Patah dia. Nah, ini patah. Nah, proses tumbuhan itu pun terganggu. Memang yang saya amati, pupuk yang mengandung garam itu dia mendongkrak proses pemasakan buah, ya kan? Tetapi efeknya itu tadi itu pelepah bisa patah, produksi buahnya bisa menurun ke depannya. Nah, itu pengaruh dari garam. Itu dia. Kering tuh. Bisa nanti Bapak coba di rumah, ambil garam, masuk gelas, taruh air, oke, ambil tanaman legum apa-apa, masukkan. Itu layu dia, layu, layu dia. Itulah yang paling nampak kali uh, dari efek dari garam tadi. Itu dia. Jadi Pak Umar, ya Pak Umar, hmm, nutrisi itu bisa kita kembalikan lagi, ya. Itu sudah Allah bilang, itulah namanya keberlanjutan. Ingat, keberlanjutan itu artinya mikroba yang berperan menjaga keberlanjutan tadi. Tapi kalau mikrobanya, mikroba tadi tidak aktif berkembang biak, maka terjadi kerusakan sangat parah. Nah, sangat parah. Makanya saya itu mengajari perkebunan berkelanjutan, ya. Artinya saya kan melatih petani 2.200 petani. Artinya biarlah mikroba yang bekerja memberi makanan ke tanaman tadi. Nah, itu tujuan kita, Bu. Memang prosesnya tidak mudah karena merubah suatu mindset petani dari kebiasaan merubah menjadi yang bentuk baru, ya kan? Sebenarnya ini nggak baru ini, nenek moyang kita sudah seperti ini melakukan. Nenek moyang kita menjaga kearifan lokal, ya kan? Kena masuk teknologi baru. Jadi saya bilang, saya petani modern itu bukan alatnya modern, Bu. Alsintan modern, bukan itu. Petani modern adalah mempunyai wawasan lingkungan yang berkelanjutan. Itulah namanya petani modern. Pemikirannya itu berwawasan lingkungan. Ya? Coba tengok sekarang. Dipaksakan. Ya, semua dipaksakan dengan teknologi. Indonesia itu negara agraris, Bu ya. Ya. Ya, agraris. Dia punya kebudayaan gotong royong, ya. Dulu masa nanam, bentar. Mohon maaf, Bapak, masih banyak pertanyaannya dan waktunya sudah menipis. Mau dilanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oh, Pak Umar gimana Pak Umar? Mana Pak Umar tadi? Pak Pak Umar? Umarnya sepertinya tidak ada di Cukup, rumah. Pak. Ada. Terima kasih, Pak. Pak Umar, udah? Iya, Pak. Sudah, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Alhamdulillah Pak Umar, nanti kalau apa langsung aja ya. Kita praktek langsung di mana-mana. Oke? Oke Pak Iya, Umar, Pak. makasih. Siap, Pak. Artinya bisa Pak Umar ya, nutrisi itu bisa kita daur ulang ya Pak Umar ya. Iya, Pak. Nah, nanti bakterinya bisa Pak Umar buatlah sendiri, itu bisa dari
dari akar-akar apa? Akar pisang itu Akar. paling bagus. Ya, Iya, Pak. Terima oke. kasih banyak, Pak. Ya, makasih Pak. Baik, dilanjut ya Bapak. Di sini ada pertanyaan dari Bapak Denuzaki. Izin bertanya, apakah penggunaan pupuk sintetis atau pupuk kimia mempengaruhi unsur mikroba dalam tanah? Oke, oke Bu. Oke ya. Oke, kita bicara pupuk kimia. Oke ya. Pupuk kimia itu jelas dia bicara ini N. Oke ya. P. Oke ya. Kalium. Oke. Unsur hara ini tidak ada mempengaruhi mikroba di dalam tanah. Ingat ya. Ingat. N itu adalah makanan mikroba. Fosfor makanan mikroba. Kalium ada mikroba yang memanfaatkan kalium, misalnya Pseudomonas, Bacillus ya kan. Jadi yang merusak ini pupuk kimia ini adalah residunya. Residu ya. Pupuk kimia ini kan diikat dengan residu, ya kan? Ya kan? Jadi yang berpengaruh itu adalah residunya. Jadi bukan unsur kimianya yang mempengaruhi Bu ya. Ingat ya, siapa tadi Pak apa? Pak Denu, Pak Denny. Denu Bapak. Pak Denny, itu yang merusak mikroba itu adalah residunya Bu ya, residu. Residunya itu dia berbentuk ada seperti jadi racun, misalnya KCl. KCl ya, KCl. Yang ditangkap diserap itu K-nya, ya kan? Yang tinggal tuh klornya. Nah, ini racun klor ini. Racun. Kalau berlebihan jadi racun. Akan mematikan mikroorganisme. Ingat ya. Jadi jangan sembarangan ya. Sekarang banyak penipuan pupuk, Bu. Banyak ya. Ambil pupuk, taruh air, warnanya naik ke atas, garamnya tinggal di bawah. Ini yang merusak tanah, Bu. Nah, jadi kalau unsur hara itu tidak ada merusak. Nah, ingat ya, unsur hara yang dibentuk tadi itu NPK itu tidak ada merusak. Cuman residunya tadi itu yang merusak tanah. Nah, jadi kalau mikroba sudah mati, artinya biologinya tadi kan tidak berfungsi itu, Bu. Fungsi kerja bakteri nggak ada. Otomatis tanahnya rusak. Oke, Baik. ya. Bagaimana Bapak Denu? Pak Denny, kira-kira kayak mana Pak Denny? Siap, Pak. Sudah. Jadi Pak Denny, pupuk urea itu unsur yang ada urea, TSP, KCl itu, ya kan? Unsur nitrogen, unsur fosfor, unsur kalium tidak merusak mikroba. Kenapa? Nitrogen itu sebagai substrat makanan mikroba, ya, maupun fungi. Fosfor juga makanan mikroba. Yang merusaknya ini Pak Denny adalah residunya, ya. Banyak kali tuh residu, misalnya garam mereka campur. Kan kita nggak tahu tuh residunya ini yang berbahaya ya Pak Denny ya. Oke Pak Denny. Jadi, halo Pak Denny. Iya, Pak. Eh, Udah. Jadi nanti kita rombak, Pak. Jadi kita akan membentuk pertanian perkebunan berkelanjutan. Nanti N tadi, Pak, ini kita urai dia, Pak. Jadi hormon, hormon kita buat. Nah, jadi 1 kilo urea kita pakai cukup 1 on saja. Buat sendiri pun bisa. Nanti fosfor kita ganti dengan gibberellin. Ya, kalium kita ganti dengan sitokinin. Artinya apa? Kita membuat suatu pertanian yang berkelanjutan. Berkelanjutan. Kita fungsikan manfaatkan bakteri dan fungi. Pak Denny ya. Oke Pak Denny, Iya, Pak. Siap. kira-kira ada paham? Paham, paham. Alhamdulillah Pak Denny. Pak Denny buat bakteri sendiri bisa ya. Karena bakteri itu ciptaan Allah. Ya. Saya temukan hanya fungsi kerja Pak Denny. Ya, jadi sekarang kita jangan itu berkarya Pak Denny supaya Indonesia ini maju. Oke, Baik, Bapak lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Masih banyak soalnya Bapak pertanyaannya. nggak Eh, apa-apa Bu. Bisa dijawab dengan agak cepat gitu ya Bapak. Bisa. Kadang-kadang nggak puas pula nih ngaji itu kan. Ya, karena banyak Bapak yang bertanyanya, jadi biar semuanya kebagian untuk dijawab oleh Bapak pertanyaannya. Boleh, boleh Bu, boleh Bu.
Sekarang ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Taufik. Jadi di sini apa jenis mikroba yang bisa menekan perkembangan jamur Ganoderma sp pada tanaman kelapa sawit yang sudah generasi 2 dan 3? Lalu bagaimana pendapat Bapak pemupukan yang berimbang di perkebunan kelapa sawit yang sudah terdapat inokulum Ganoderma? Lalu mohon informasinya. Laboratorium mana yang bisa analisa jumlah kolonisasi Ganoderma, Pak? Baik, Bapak apa nih? Bapak Muhammad Taufik. Bapak mau topik di mana nih? Di mana Pak Topik? Di mana? Di Riau, Sumatera, di Kalimantan. Oke, ya, Ganoderma. Ganoderma. Ya, apabila suatu sifat biologi tanah rusak, maka akan tumbuh berkembang biak jamur. Ya, ini Ganoderma ini jamur. Ya, jamur. Ya, Pak Topik. Ini otomatis di tanah tadi itu kondisi fisikanya sudah rusak. Ya. Jadi kita apa? Untuk mengatasi Ganoderma adalah menghidupkan tanah kembali. Artinya masukkan pembenahan tanah tadi. Pembenahan tanah tadi yang mengandung pembenahan tanah hayati itu dia kandungannya itu dia ada bakteri ya, ada fungi. Nah, ini saya bukan jual obat ya. Ada bakteri, ada fungi yang bekerja menghambat dan menghancurkan segala derma tadi. Jadi ada bakterinya, nah, ada funginya. Jadi pertama sekali Pak Topik kita perbaiki tanah dulu, ya. Artinya 1 meter dari batang buat 4 titik lubang, 4 titik lubang. Nanti masukkan ini si apa pembenah tadi. Nanti pembenah ini dia bakteri itu akan bekerja ya, kerja. Nah, kita nggak tahu dia gerakannya sangat cepat bakteri tadi. Nanti biasanya tuh reaksinya itu dimulai dari 15 hari. Itu sudah nampak ya, 30 hari itu sudah nampak. Nah, jadi apa yang dilakukan Pak Topik? Pak Topik harus perbaiki fisika tanah. Dengan apa? Pembenahan tanah hayati. Kedua, masukkan nutrisi yang ada kandungan bakteri dan fungi juga. Jadi bakteri dan fungi ini akan menghantam Ganoderma, Bu. Insya Allah bisa disembuhkan. Kalau masalah laboratorium, kita pakai di laboratorium tanah, tanaman pupuk dan air, Badan Standarisasi Instrumen Pertanian, Bogor. Hah? Di Bogor. Nah, kita ngelabor di Bogor ya, Pak Topik. Nah, itu saya senang kalau pengusaha mau mengelabor, itu bagus. Bagus sekali. Artinya dia tahu apa yang terdapat di dalam tanah tadi. Dan apa cara mengatasinya. Jadi kita tahu mengatasinya. Ini kan enggak kata dia, kata orang. Kita pening. Nah, sawit, saya eh, kalau sawit memang sudah mendalami. Insya Allah, kalau Pak Topik masih di Sumatera, kita bisa apa? Bentar lagi. Bentar lagi. Bagaimana Bapak Taufik? Pak Topik, Di Pak sini Topik, ada Bapak Taufik, tapi tidak menjawab. Pak Topik. Artinya bisa Bu ya, bisa kita atasi kedua banyak ya, bisa. Sudah kita lakukan. Baik, Ah, Bapak. Dilanjut ke pertanyaan selanjutnya saja ya, Pak. apa? Ya. Bentar, 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 bentar. Bentar ya, bentar, Om. Terus Bu, bentar. Nah, terus. Di sini ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Tia Fatimah. Izin bertanya, pengaruh pH dalam kesuburan tanah dan cara untuk menaikkan pH pada tanah miskin hara eks tambang. Oke, pH tanah Bu ya. Ya, pH tanah yang miskin hara karena bekas tambang. Tambang ya. Oke, pH tanah itu membicarakan tentang asam basa. Asam basa Bu, pH tanah. Oke, dia tidak bisa menjadi parameter untuk unsur hara. Ya nggak bisa. Jadi di sini kalau saya amati, kan orang sering kali ini, ya, bicara pH tanah
menyangkut dengan fisika tanah. Ingat ya, menyangkut fisika tanah. Artinya apa? pH tanah bicara tentang asam basa. Biar jelas nih Bu. Nah, bicara hara, ya itu bicara kimia tanah. Oke, ek tambang itu artinya lumpurnya itu Bu. Lihatnya naik ke atas. Lumpur, ya, bahan mineral. Ini bahan mineralnya sebenarnya kaya dengan unsur basa ya. Ingat Bu ya, ingat ya, bukan nggak bagus, bagus ya. Cuman apa di sini harus dimasukkan bahan basa itu kation, harus dimasukkan bahan anion. Ya ingat Bu ya. Jadi lumpur tadi supaya kualitasnya bagus, lumpur tambang tadi, kita harus masukkan pembedah tanah, Bu. Ya, pembedah tanah yang mengandung mikroba dan bakteri. Ya, Bu ya. Ini sudah jadi bagus. Insya Allah ini kita akan lakukan reklamasi, Bu. Rehabilitasi lumpur, tambang batu bara. Nah, dengan memanfaatkan fungsi bakteri dan fungi. Nah, jadi Bu Tia, pH tanah itu hanya untuk mengetahui asam basa tanah saja. Ya, jadi sifat asam apa misalnya harannya? Ada setiap asam itu ada harannya dan misalnya nitrogen. Yang basa apa yang tinggi? Misalnya fosfor, kalium, ya kan? Kalau ada asam mineral misalnya apa? Asam mineral itu senyawa logam Bu, hati-hati ya. Hati-hati. Ada pH asam itu dia artinya bukan unsur bahan organiknya tinggi bukan. Tingginya senyawa racun logam. Nah, ini sering tuh di lumpur ek tambang ini sering ini. Berarti Bu Tia ya, pH asamnya ini mengandung senyawa racun logam Bu ya. Ini nih senyawa racun logam Bu ya. Artinya bukan haranya itu. Senyawa racun logam itu dominan, dominan. Nah, nanti kita perbaiki dengan pembenahan tanah hayati tadi ya. Oke. Udah Bu Tia. Jadi Belum Pak, lumpur ek tambang mohon akan izin kita tanya perbaiki. lagi. Baik Pak, Mohon Bu. izin tanya lagi Pak. Boleh, Untuk boleh Bu. menaikkan pH-nya caranya gimana ya Pak? Ini kan Ah, fix bahwa tanah ini tanah pirit gitu. Tanah ini tanah yang mengandung besi, tanah pirit, di mana rumput aja bahkan tidak mau tumbuh. Karena dalam pengolahan tanahnya, si tanah yang diambil ini bukan topsoilnya, tapi tanah di dalam. Gitu. Bahkan udah 1 tahun ya. pun si rumput nggak mau tumbuh tuh di situ Pak. Kita coba cover pakai LCC juga nggak mau tumbuh. Kita kasih BO juga Ya. BO-nya habis kan karena ada tanaman. Nah, itu cara untuk Ya. menyuburkannya kembali dan menetralkan pH tanahnya supaya Oke. bukan lumpurnya sih ini, tapi lebih ke tanah dalam gitu. Oke, Bu. Sangat menarik, Bu. Sangat menarik. Ya. Ya. Ini memang kalau tanah sudah rusak, Bu, artinya bahan organiknya sudah rusak. Pasiennya itu untuk sirkulasi itu proses sirkulasi udara air itu terganggu dan bakteri dan funginya itu tidak aktif bekerja, Bu. Maka dia akan timbul seperti pirit, Bu ya. Pirit ini bisa kita perbaiki dengan bakteri dan fungi, Bu. Sudah kita lakukan, ya bukan? Dia itu air pirit itu kan dia agak berbiang-biang Bu ya. Nanti kalau udah kena bakteri itu dia 14 hari airnya jernih lagi Bu. Jadi memang dia ada bakteri yang memperbaiki mengurai senyawa racun logam tadi bahwa pirit bukan. Ada bakterinya Bu. Di sini kita ada bakterinya itu fungi fungi yang mengatasi senyawa polutan Bu kan. Nah, ini ada bakterinya, ada funginya Bu. Ini bisa kita perbaiki Bu. Udah setahun Bu ya? Bu ya? Iya benar Pak, maksudnya sudah Udah setahun bisa. itu masih belum berhasil untuk ditumbuhkan. Kalau tanaman tumbuh Pak, tapi untuk cover cropnya itu nggak tumbuh, entah itu rumput, entah itu LCC. Kita coba cover LCC pun juga hanya Ya, ya, ya. sebentar hidupnya dan kemudian mati gitu Ya. kan. Ada nggak Ya, sih ya. Pak material yang bisa kita berikan, misal contoh pemberian jerami atau pemberian bahan organik lain. Pupuk kandang selama ini sih kita baru pakai pupuk kandang standar aja ya. Ada nggak misalkan kita kasih faba gitu, ada pengaruhnya nggak sih Pak pemberian kita trial gitu misalkan pakai faba atau material bahan organik lain gitu Pak? Jadi kalau menurut pikiran saya Bu Tia, kita harus masukkan bahan-bahan organik yang kaya dengan bakteri
fungi yang mengurai senyawa logam tadi ya. Karena ada bakteri yang bersifat bioremediasi dan biodehidrasi itu ada, Bu. Jadi kena Ibu Tia di mana ini? Daerah Lahat. Lahat Sumatera, Bu ya? Iya, Sumsel. Kalau Sumatera kan dekat. Saya kan ibarat kalau saya ini kan dari Citamiang, Bu ya, sekitar 2 jam dari Medan. Kalau ini nanti bisa kita treatment, Bu. Ini batu bara, Bu ya? Iya, benar. Oke, ini bisa kita apa Ibu Ibu? Artinya lapisan bawahnya itu Bu ya, di bawah 1 meter ya? Iya, Iya, Bu. Udah nanti iya. biar bakteri yang bekerja, Bu. Kalau manusia bekerja nggak sanggup, Bu. Karena bakteri itu dia kerja sangat cepat. Cuman kita kan nanti menjaga kecukupan makan bakteri tadi, Bu. Itu aja, Bu. Bu Tia, ya Bu Tia. Ini Baik, lahannya terima luas, Bu kasih. ya. Bu, lahannya luas ya. Iya, Pak. Udah nanti gini aja Bu Tia, nanti kan ada kita udah satu komunitas nih, ya kan? Sama sama apa nih? Sama Gamal apa nih? Gamal Institute ya. Kita apa aja bisa nanti Bu ya. Ah, kita langsung praktek Baik, aja nanti baik, Bu. baik. Kita demplot 1 hektar aja. Baik, Pak. Eh, Ya, Bapak Adman, ya. karena waktu sudah habis ya sampai 11.45. Jadi beberapa Ah, pertanyaan yang tersisa bisa dilanjut di grup atau langsung menghubungi Bapak saja, boleh ya Pak di WhatsApp? boleh terbuka, terbuka. Boleh Bapak nomor Bapak Adman biar saya Oh, ketik di sini. WA aja nih ya. Ya, 0895 0895 3734 3734 50 50 804. 804. Hmm. Adman. Jadi 50 804 ya. Jadi Ya. gini, saya kalau nggak ke lapangan itu ya nggak puas ya kan, karena saya orang lapangan. Ini kita ada kegiatan juga nih, Bu Tia nanti. Saya sudah riset, itu ada gambarnya itu, riset lumpur batu bara. Itu pun kita olah. Artinya apa? Selagi itu bahan ciptaan Allah, lumpur itu kan ciptaan Allah itu. Bahan mineral kan, itu bisa direcycle supaya baik. Karena tugas manusia adalah menghidupkan tanah yang rusak. Jadi tugas kita itu menghidupkan tanah yang rusak supaya baik. Nah, jadi kok takut, ya kan? Makanya itulah keberlanjutan. Jadi keberlanjutan itu bukan teknologinya harus pakai drone, enggak itu. Teknologi berkelanjutan itu alam yang bekerja, berlanjut dia. Jadi manusia itu tinggal duduk tenang. Manusia itu nggak harus sibuk-sibuk, dia tenang. Biar malu Allah yang bekerja memberi rezeki kepada manusia. Itulah siklus kehidupan yang tenang. Tapi kan susah Ya. kita merubah pola pikir orang, mana percaya orang. Orang aja nggak ngerti dengan tanah, ya kan? Tidak tahu dia dengan tanah. Pikirnya tanah itu ada sifat, ada. Sifat fisika ada, sifat kimia ada, sifat biologi. Termasuk manusia, ya. Manusia ini ada sifat-sifatnya. Oke, dia apa lagi? Sudah selesai Bapak. Sebelum Nah, saya itu belum puas ya. nanti dilanjut lagi Bapak di grup. Kepada seluruh peserta, saya ingatkan lagi untuk mengisi absensi dan masuk ke WA grup. Juga Bapak Ibu yang pertanyaannya belum tersampaikan, boleh langsung chat kepada Bapak Adman Syah Lubis di nomor tadi 0895 3734 Sudah saya tulis di kolom chat Zoom. Lalu pemberian sertifikat serta dokumentasi kepada operator. Sebentar ya Bapak. Nanti ke depannya kita fokus misalnya membahas perkebunan gitu. Ini kan namanya pendahuluan.
ya kan, pengenalan, ya kan. Nah, Baik, Bapak. mm-mm. Kira-kira udah siap ya? Terpotong. Nah, baik Bapak, Terima dokumentasi kasih. dulu ya. Ya, kalau kurang mohon maaf, maklumlah waktu singkat, ya kan. Kalau di Ya. lapangan baru. Eh, baik, 1, 2, 3. Ini sertifikat secara simbolis kami berikan kepada Bapak Adnan Syahlubis. Terima kasih kepada Bapak Adnan Syahlubis sudah menjadi narasumber pematerian webinar pada hari ini dan juga terima kasih pada operator. Selanjutnya, mari kita dokumentasi bersama. Kami mengundang seluruh peserta webinar yang tidak berhalangan untuk bisa mengaktifkan videonya karena kita akan melaksanakan sesi foto bersama. Dan jangan lupa untuk menampilkan pose terbaiknya. Bagi Bapak Ibu yang tidak terkendala, boleh aktifkan Pak Umar, video. Pak Denu. Pak Joko ada tuh Pak Joko. Pak Joko Sventoro. Teman Pak Kamal tuh. Pak Kamal Nasir. Nah, baik, sudah siap semuanya? Saya pandu ya. 1, 2, 3. Tunggu sebentar. Halo, izin Pak Jenderal. Ayo ganti pose Bapak Ibu. 1, 2, 3. Nah, izin koordinasi nih. Ya, Untuk berita acara RPK tadi. Ini kok ada dua, cuma satu udah ketikir, satu belum. Gimana Mas? demikianlah serangkaian acara webinar kita hari ini dengan tema Kan? bioteknologi untuk kesuburan lahan, pembuatan pembenah tanah hayati dan larutan nutrisi tanaman. Sudah selesai. Jadi berjalan dengan baik dan lancar, juga ramai sekali ya, banyak yang bertanya dan rasanya masih kurang untuk Kurang, webinar kali ini. kurang. Dilanjutkan lagi di lain waktu. Maka dari Ah, itu kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Adnan Syahlubis selaku narasumber pada hari ini dan juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir dan juga bertanya serta berpartisipasi aktif dalam webinar kali ini. Pak Denu. Semoga webinar kali ini dapat bermanfaat bagi kita dan dari webinar ini kita belajar bahwa bioteknologi punya peran penting dalam menjaga kesuburan tanah dan mendukung pertanian berkelanjutan. Melalui pembuatan pembenah tanah hayati dan larutan nutrisi tanaman, kita bisa meningkatkan hasil panen secara alami, ramah lingkungan, dan efisien. Semoga ilmu yang dibagikan oleh Bapak Adnan Syahlubis pada hari ini bisa menginspirasi kita semua untuk mulai menerapkan inovasi sederhana di lahan masing-masing demi terwujudnya pertanian hijau dan kemandirian pangan di Indonesia. Terima kasih sekali lagi kepada narasumber dan seluruh peserta yang sudah hadir. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Dadah. Saya Julia, Oh, selaku Terima moderator, kasih, Pak. pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Yayan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Diki. Oh. Pak. Ya, kita jumpa lagi, Pak. Oke, Pak Joko semua, Pak Jainmar, Ya, Yayan. terima kasih Pak. Ya. Nanti apa lagi, Pak Joko ya? Insya Allah kita lihat. Luar biasa. Oke, Pak. Yo, Rapat. Oke, assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kegiatan lagi Pak Joko untuk ngajar petani lagi. Insya Allah kami Ayo. ikutin. Ayo. Salam. Ayo, kita lanjutin tempat lain. Ya. Dah. Oh. Pak, itu di tim siapa?
tentu